kalian semua, para orang-orang santuy dan kaum rebahan dimanapun kalian berada. Semoga selalu diberi kesehatan dan juga berkah rezeki. Selamat datang di channel ini. Perkenalin, nama gue Fajrin. Di video ini gue bakalan nemenin kalian buat bahas film yang seru ini. Film ini berjudul Satria Heroes Revenge of Darkness. Film ini termasuk kategori tokusatsu asli buatan dari negara tercinta kita di Indonesia yang diproduksi oleh Reno Barat yang bekerjasama dengan rumah produksi Jepang Ishimori Production. Film ini dirilis pada tahun 2017. Oke, langsung saja kita bahas filmnya. Scene film diawali dengan seseorang bernama Karandi yang sedang memimpin latihan silat. Dia adalah kakak angkatnya Ray Brahma Sakti, yaitu sang si pemeran utama Satria Garuda Bima X. Dan setelah selesai latihan silat, lalu semua anak murid bertanya kepada Karandi mengenai tentang Satria Garuda Bima X. Dan salah satu anak murid tersebut bertanya dengan Karandi apa dia temannya si Satria Garuda. Lalu ia mengiyakan jawaban si anak murid tersebut. Padahal dia berpikir dan menjawab di dalam hatinya hubungan dia dengan Bima X sebenarnya lebih dari teman, yaitu saudara angkat. Tetapi Karandi telah menganggap Ray Brahma Sakti atau yang lebih dikenal dengan sebutan Satria Bima X sebagai saudara kandung sendiri karena si Karandi dan Bima X telah sama-sama diasuh oleh pamannya Karandi sejak masa kecil. Dan lalu Karandi menceritakan tentang Bima X saat bumi tengah diserang pasukan yang bernama Pudo dipimpin oleh Rasputin di kala itu, dan bumi di kala itu dilindungi oleh Satria Garuda Bima yang masih belum berevolusi menjadi Satria Garuda Bima X. Dan juga Karandi menyebutkan ada juga Satria selain Bima X, yaitu Satria Garuda Azazel, adik kandungnya Ray Brahma Sakti yang bernama Reza Brahma Sakti atau yang lebih dikenal sebagai sebutan Satria Garuda Azazel, yang meskipun sebelumnya pernah menjadi Satria Pudo dan maunya aja disuruh Rasputin sang pemimpin Pudo buat ngabisin kakaknya sendiri cuy. Tapi kedamaian bumi tak berlangsung lama. Bumi pun kembali diserang oleh pasukan Pudo yang berjumlah lebih besar dari sebelumnya, dan kepemimpinan baru yang berkepala kambing emang kalian ya, canda cuy. Si kepala kambing ini bernama Black Lord. Dan di saat itu, si elang raksasa atau yang bisa disebut dengan Garuda Spirit datang menemui Ray Brahma Sakti yang sedang sekarat di alam limbo karena habis dibantai pasukan Pudo yang berkekuatan lebih besar dari sebelumnya. Dan Ray Brahma Sakti pun menerima kekuatan baru yang bernama Bima X. Yang sebelumnya Ray cuma bisa menjadi Satria Garuda biasa, sekarang dia bisa berubah menjadi Satria Garuda Bima X. Dan di sisi lain ada lagi Satria baru yang bernama Satria Harimau Toga atau bisa dipanggil sebagai Dimas Aksara kalau dia dalam wujud manusia. Dan ketiga Satria tersebut kembali bekerja sama dan menggabungkan seluruh kekuatan buat ngebantai Pudo kembali, dan mereka pun kembali memenangkan pertarungan. Meskipun Satria Azazel harus lenyap dan jiwanya menyatu dengan Power Stone hitam karena terlalu banyak menyerap kekuatan kegelapan Black Lord agar dia melemah dan dapat dibunuh oleh Bima X. Scene berganti di dunia paralel tempat si Bima X sedang berkelana untuk membantu orang-orang di dunia paralel akibat kerusakan yang dilakukan oleh pasukan Pudo. Dan Bima X melihat dua orang yang sedang dibega oleh Kroco Pudo yang entah nggak tahu dari mana datangnya nih Kroco. Dan Bima X pun melemparkan sebiji batu dan langsung mengenai kepalanya sang si Kroco, dan si Kroco langsung marah kayak orang yang mau ditagih hutang sama debt collector bang. Dan si Kroco pun lalu menghampiri Bima X dengan gaya songoa, dan si Kroco pun langsung ditonjok Bima X dalam wujud human form. Setelah menonjok si Kroco, Bima X pun menyapa dua orang yang dibantu ini dengan berkata, "Kalian tenang saja." Dan dua pengelana menjawab, "Kamu." Dan si Ray pun langsung memasangkan Power Stone merah dengan kekuatan flame atau api ke dalam Bima Changer dan berubah sedikit demi sedikit dari human form menjadi Satria Garuda Bima X. Dan satu persatu pun Kroco dibantai dengan mudahnya oleh Satria Bima X dengan menggunakan pedang yang dapat dipanggil bernama pedang Helios. Scene berganti di rumah keluarga Ray Brahma Sakti, dan Ray pun menemukan orang tuanya yang telah hilang diculik oleh Pudo di masa lalu, dan Ray pun menceritakan kepada orang tuanya bahwa Pudo tak akan pernah datang lagi untuk menyerang bumi. Dan Ray pun berkata pada orang tuanya bahwa dia tidak bisa tinggal di sini atau di dunia paralel terlalu lama
karena dia ingin pulang ke Jakarta terlebih dahulu untuk membantu Dimas atau si Satria Toga. Dan Simpung berganti menjadi dan Dimas yang sedang melakukan latihan pertarungan jurus mereka masing-masing, jurus Cakra Garuda dan juga Harimau. Mereka di sini sama-sama imbang. Setelah selesai latihan, si Dimas bertanya kepada Ray Brahma Sakti, "Lu ngapain aja?" katanya di dunia paralel. Lalu si Ray pun menjawab bahwa dia sedang membantu orang-orang di dunia paralel akibat kerusakan yang dibuat sama Pudo. Dan dia juga berkata kepada Dimas bahwa dia tidak bisa selalu menemani Dimas untuk melindungi bumi karena dia mengkhawatirkan orang-orang di dunia sana. Wah, labil juga si Ray ini ternyata. Tadi katanya bilang ke orang tuanya mau ke Jakarta. Pas sudah di Jakarta dia mau balik lagi ke dunia paralel. Memang minta digeplok ini kepalanya si Ray. Sim beralih kepada Dimas Aksara yang telah sampai di Jepang atau di Jepun. Gue lebih suka nyebutnya Jepun aja cuy. Tepatnya di Tokyo karena ada urusan bisnis, dan Dimas pun sudah sampai di kuil. Dan Dimas bertemu dengan cewek Jepun yang sangat cantik bernama Saiko. Meskipun masih cantik sama gue. Dan si Saiko ini nampaknya menggunakan alat translate bahasa yang sangat canggih agar bisa berkomunikasi menggunakan bahasa Indonesia dengan Dimas Aksara. Dan Dimas bertanya apa ini kantornya, dan si cewek pun menjawab iya, dan ia juga menjelaskan bahwa kantor ini sudah berdiri selama 500 tahun. Intinya dia ngejelasin sejarah kuil atau kantor inilah. Dan dia menawarkan si Dimas buat mencoba kebudayaan di sini karena perintah dari atasan kantornya atau kuil tersebut. Dan Dimas menjawab, "Gas kencu." Si Saiko pun memperkenalkan budaya dari daerah tersebut satu persatu seperti mengenakan kimono dengan cantiknya. Dan di sini koplaknya si Dimas juga nyobain pakaian kimono yang seharusnya dipakai cuma buat cewek. Ada dan ternyata dia baru nyadar bahwa yang ia pakai adalah pakaian cewek. Dan Dimas pun langsung mengganti pakaiannya menjadi yukata, yang benar ini pakaian khas Jepun buat pria. Dan Dimas berpose kayak samurai Jepun gitu. Dan mereka juga mencoba kebudayaan tradisional Jepun lainnya. Dan di sini sialnya saat bermain kayak badminton tradisional gitu, si Dimas selalu kalah dan kena coreng habis-habisan di muka sama si Saiko. Segitiga silang. Dan saat main panas si Dimas di sini malah terlihat lebih jago. Wah, hebat sekali. Dan sesi-sesi mencoba kebudayaan pun selesai, dan si Dimas sambil ngomong di jalan sama si Saiko bahwa dia sangat senang bisa mencoba berbagai macam kebudayaan di Jepun. Terus selanjutnya kita ngapain nih? Dan tiba-tiba sekelompok pasukan ninja pun datang dan menyerang mereka berdua. Dan koplaknya di sini Dimas menyangka bahwa ini termasuk bagian dari pertunjukan kebudayaan Jepun, dan si Saiko pun bilang bahwa ini bukan termasuk dari bagian pertunjukan. Dan lebih koplaknya lagi, si Saiko menduga mungkin ini ada pertunjukan rahasia yang diberikan oleh atasannya buat si Dimas. Jadi mereka ini sama-sama koplak lah intinya. Dan tanpa banyak bacot, si ninja langsung melemparkan shurikennya kepada mereka berdua, dan bergegaslah Dimas untuk menghindar dan menyelamatkan Saiko dari serangan shuriken. Dan Dimas pun baru sadar di sini bahwa ini bukan pertunjukan dan udah keterlaluan. Lalu Dimas pun langsung gelut dengan ninja tersebut, dan ternyata ninja itu sedang dicuci otaknya dan dikendalikan oleh seseorang yang tidak tahu asal-usulnya dari mana. Mereka kembali. Dan yang membuat terkejutnya di sini ternyata si Saiko juga bisa gelut, anjir. Kalau ente bisa gelut ngapain aja ente cuma diam-diam baik dari tadi pas dilempar shuriken. Pasti nih cewek bengong habis mikir mantannya yang udah nikah. Aduh, emang gak jelas nih cewek. Oke, lanjut dah. Si Saiko pun akhirnya juga ikut-ikutan gelut bersama Dimas, dan si Saiko langsung merobek celana roknya biar pergerakan kakinya lebih luas buat gelut. Woi, mata kalian jangan salah fokus woi.
Sebenarnya admin juga salah fokus sih di sini. Ini sebenarnya saya mau bahas film apa cewek sih anjay. Oke lanjut dah. Dan si Saiko di sini dengan so-iye-nya di sini mempertunjukkan aksi gelutnya kepada Dimas dan Dimas langsung terpesona melihatnya. Dan mereka pun melanjutkan gelut lagi dan berujung kabur melarikan diri karena musuhnya kagak kenok-kenok kayak bug damage di FF cuy. Gak canda cuy. Dan Dimas sama si Saiko pun sudah bersembunyi di tempat yang aman. Dan Dimas menggunakan HP Advan nampaknya ini cuy, yang teknologinya sangat canggih dan bisa mengetahui lokasi setiap musuh-musuh yang ada di sekitar secara virtual. Kayak begini sampai ROJ dan iPhone tetangga sebelah saya pun kalah sama teknologi ini HP. Dan mereka pun menghindar dan mencari tempat yang aman. Dan sialnya di sini pas lari, si Saiko kena jebakan Batman parasit. Dan dengan keadaan terpojok, terpaksa Dimas harus berubah menjadi Satria Harimau Toga dengan memasukkan Power Stone kuning dengan kekuatan Thunder atau petir Korga Changers untuk menyelamatkan si Saiko. Satria Harimau Toga. Apa? Ayo Saiko. Dan Saiko pun tercengang melihat bahwa si Dimas bisa berubah menjadi seorang satria. Dan setelah Dimas berubah, dia langsung membawa kabur Saiko ke tempat yang aman. Dan akhirnya Saiko pun kagum melihat Dimas dan sambil berbunga-bunga kayak opening saya. Ngomong-ngomong, kamu tahu alasan kenapa kita diserang? Ya, banyak kelompok yang mengincar teknologi perusahaan kami. Setelah semuanya dirasa cukup aman, Dimas pun bergegas kembali ke kuil untuk mengecek keadaan atasan si Saiko. Dan setelah sampai di sana, ada seseorang yang membawa segitiga bermuda warna ungu kayak simbol Illuminati. Dan scene langsung berpindah ke Rei Brahma Sakti yang sedang menatap foto kenangan bersama adik kandungnya Reja Brahma Sakti. Reza, di mana kamu berada sekarang? Reza, kenapa Reza? Reza! Dan sekarang dia sedang mencari di mana keberadaan si Reja yang jiwanya telah menyatu dengan Power Stone hitam. Kare, Lalu datanglah adik kandung Kang Randi yang bernama Raina dan menghampiri Rei. Rei juga menganggap Raina sebagai adik kandungnya, meskipun sebenarnya Raina juga saudara angkatnya Rei, sama seperti Kang Randi juga. Dan mereka saling mengobrol satu sama lain sambil memandangi langit malam. Dan ternyata di sini momen yang tidak terduga pun terjadi. Ternyata Raina tidak berpikiran sama seperti Rei yang menganggapnya sebagai saudara, tetapi ternyata si Raina ini menyimpan rasa cinta sebagai kekasih, bukan rasa cinta sebagai saudara yang dipendamnya selama ini kepada Rei. Dan Rei pun bingung melihat kelakuan aneh Raina karena dia cuma menganggapnya sebagai saudara. Dan koplaknya di sini Raina langsung meraih wajahnya si Rei dan ingin mencium dan mengecup wajahnya si Rei dengan bibirnya yang berubah mode kayak ikan cupang, dan si Rei cuma bisa merem di sini kayak orang pasrah karena dia merasa tidak enak menolak si Raina. Dan saat Raina mau mencium Rei, tiba-tiba waktu terhenti dan Rei pun bingung. Rena? Rena? Ternyata Garuda Spirit yang menghentikan waktu Garuda Spirit? itu dan memberitahukan kepada Rei bahwa Dimas
atau si Satria Toga sedang dalam bahaya dan harus segera ditolong, dan Ray pun bergegas segera pergi menolong Dimas. Dan scene pun berpindah lagi ke Dimas, dan Dimas telah menemui atasannya Saeko, dan ternyata di sini atasan Saeko juga pikirannya dikendalikan sama seperti ninja yang dihadapi Dimas dan Saeko sebelumnya. Dan di sini sang pengendali pikiran pun menampakkan wujudnya di hadapan Dimas. Siapa kamu? Dan dia mengaku bahwa dia adalah orang paling mengerti tentang Satria. Dan yang anehnya tiba-tiba ada orang yang menyetrum Dimas dari belakang, dan ternyata itu perbuatan Saeko yang pikirannya telah dikontrol juga sama si orang misterius ini. Saeko. Dan si Dimas pun akhirnya pingsan. Dan Dimas yang pingsan pun akhirnya pikirannya akan dikendalikan juga sama orang misterius ini. Dengan segitiga yang ada di tangannya itu agar menjadi satria yang terkuat dan tak terkalahkan. Dan di sisi lain Ray bergegas segera menuju ke tempat Dimas untuk mengetahui keadaan Dimas. Dan Ray pun sudah sampai di Jepun. Dan Dimas yang dalam kendali tadi pun langsung berubah menjadi Satria Toga. Dan langsung menonjoknya yang masih dalam wujud human form. Untungnya di sini si Ray langsung refleksnya menangkis serangan si Toga menggunakan Bima Exchanger. Kalau enggak habis dah si Ray ini, langsung meninggal atau mokok karena pukulan mautnya si Satria Toga. Dan di sini Toga mengajar si Ray habis-habisan dan ingin menonjoknya lagi untuk kedua kalinya. Dan untungnya di sini Ray seperti biasa, refleksnya yang selalu cepat dan langsung berubah menjadi Bima X untuk menahan serangan Satria Toga. Dan di sini terjadilah pertarungan sengit. Toga habis-habis menyerang Bima X hingga kewalahan, dan Ray pun nampaknya tidak memberikan perlawanan karena dia tidak tega menyerang balik Dimas. Dan Toga di sini nampaknya ingin benar-benar menghabisi Bima X. Lalu Toga pun memanggil senjatanya yang berbentuk harimau yang bisa berubah menjadi meriam yang disebut dengan Atlas, sama seperti senjata Helios Bima X, dan ingin menembakkan meriam tersebut kepada Bima X. Dan Bima X pun tak tinggal diam di sini. Dia langsung mengganti basic formnya yang bernama Flame tadi menggunakan Power Stone biru dengan kekuatan angin untuk meningkatkan kekuatannya. Dan di sini Bima X bisa terbang menggunakan plom ini. Dan di sini Toga terus-terusan menyerang Bima X secara membabi buta dan brutal. Dan akhirnya Bima X pun terkena serangan Toga dan Bima X pun terjatuh. Dan tanpa berpikir panjang, Toga pun juga mengganti basic formnya juga untuk meningkatkan kekuatannya menggunakan Power Stone putih berkekuatan Ice. Dan di sini Bima X juga tidak tinggal diam. Dia juga mengganti formnya menggunakan Power Stone ungu dengan kekuatan magnetik untuk mengimbangi kekuatannya si Dimas. Dan yang koplaka di sini kekuatan magnetik cuma digunakan buat jaring jebakan untuk Toga. Dan Bima X langsung mengganti formnya lagi cuy dengan Power Stone hijau dengan kekuatan Earth atau tanah. Dan nampaknya jaring yang dibuat oleh Bima X di sini tidak terlalu kuat dan masih bisa dilepaskan menggunakan kekuatan From Ice-nya Toga.
Dan Bima X di sini nampaknya terus-terusan ingin menyadarkan Toga yang hilang kendali. Ya, dan lagi nampaknya Toga mengganti kekuatannya kembali menjadi Thunder Form untuk meningkatkan speednya, karena Ice Form mungkin terlalu lambat pergerakannya, tapi mungkin damage-nya lebih besar. Dan dengan basic formnya Toga kembali menembakkan kekuatan Meriam Atlas kepada Bima X, dan tanpa pikir panjang pun Bima X akhirnya kembali menggunakan basic formnya, yaitu Flame untuk menahan serangan Meriam dari Toga dengan kekuatan Garuda Shield-nya. Dan di sini terlihat Bima X cuma menahannya dan tidak melawan serangan Toga. Oh, hasil Bima X pun akhirnya terpental dan kembali dihajar Toga habis-habisan di sini. Dan di sini Toga pun mengeluarkan finishingnya menggunakan kekuatan Harimau Thunderclap. Dimas, kenapa? Dan akhirnya Bima X pun kembali ke wujud human formnya. Walaupun perubahan Bima X telah terlepas, di sini Toga masih ingin menyerangnya dan menghabisinya. Dan Ray pun cuman bisa pasrah karena semua tenaganya telah habis terkuras. Dan nampaknya di sini Toga atau Dimas tidak jadi menyerang. Pikirannya mulai sadar, dan Dimas pun berusaha untuk melawan kekuatan pencuci otak dari orang misterius tadi, cuy. Aku sudah berjanji kepada Rick. Dunia tidak perlu Satria yang lain selain kau. Dimas! Dan akhirnya di sini Dimas nampaknya mulai tersadar, lalu ingat semua kenangan dia bersama Ray. Dan pengaruh jahatnya pun terlepas. Oke cuy, segitu aja dulu pembahasan filmnya. Part selanjutnya bakalan gue usahain upload secepatnya ya, karena gue cuma ngerjain konten ini serba sendirian, dari bikin skrip pembahasan sampai edit video, jadi nggak bisa upload cepat-cepat. Jadi mohon pengertian dan kesabarannya ya. Pokoknya kalian tungguin aja video selanjutnya di channel ini, oke? Terima kasih buat yang udah nonton. Silahkan tinggalkan tombol subscribe-nya biar saya lebih semangat buat menghibur kalian semua. Dan klik like kalau kalian suka, dan kalau nggak suka silahkan tinggalkan tombol dislike-nya. Gak apa-apa kok, kalian kagak bakalan masuk penjara karena gagal dislike doang cuy. Kalau ada pembahasan yang kurang jelas, kalian bisa tambahkan di kolom komentar. Pokoknya tulis aja ya saran kalian di kolom komentar. Semua komen kalian pasti gue baca kok, jadi tenang aja.